Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Amnullah dengan NPM 2470061111151 dari jurusan Informatika semester 3 kelas G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Bayesian Inference. Sebelum kita masuk, kita perlu mengetahui apa itu Bayesian Inference. Bayesian Inference adalah metode statistik yang digunakan untuk memperbarui data atau merevisi keyakinan mengenai suatu parameter atau keadaan berdasarkan informasi awal dan data yang baru diamati. Nah, selanjutnya, komponen utama Bayesian pada metode Bayesian Inference dalam hitungan statistika itu ada 4. Yang pertama ada prior atau data awal ketika suatu uji coba yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Yang kedua adalah likelihood, adalah data baru yang sudah diadakan. Yang ketiga adalah posterior, adalah ketika hasil akhir dari data yang sudah dihitung, yaitu antara prior dikali dengan likelihood atau digabungkan menjadi posterior atau data baru prior yang baru. Yang keempat adalah evidence, yaitu penyeimbang antara data dari prior dan likelihood untuk memastikan posterior dapat dikatakan probabilitas yang sah gitu. Nah, selanjutnya untuk teorema dan proses dari Bayesian ini, yang pertama itu ada di sini ada 4 proses cara menghitungnya. Yang pertama itu memulai dengan mencari dengan keyakinan awal, yaitu prior dulu. Yang kedua mengamati data, yaitu likelihood atau data baru. Yang ketiga menggabungkan prior dan likelihood menggunakan teorema Bayes dan diseimbangkan oleh evidence. Yang keempat adalah menghasilkan posterior atau keyakinan akhir atau keyakinan baru yang sudah ada gitu. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke contoh kasus. Bagaimana di sini diceritakan ada sebuah film ingin mengembangkan rekomendasi berbasis perilaku berguna berdasarkan genre. Dari analisis tersebut mereka mengamati bahwa sekitar 30% pengguna terlihat benar-benar menyukai film horor, sedangkan sisanya tidak menyukai genre ini. Terus tim juga menemukan untuk data barunya, ketika sebuah film horor dibintangi oleh aktor tertentu, mereka memang menyukai, kebanyakan sekitar 80% memberikan rating tinggi atau menyukai film tersebut. Dan sekitar 20% saja yang sesekali memberikan rating tinggi pada film tersebut. Nah, jadi di sini ceritanya mereka itu ingin tak memperbarui keyakinan mereka tentang termasuk kelompok yang menyukai film horor atau bukan berdasarkan bukti rating tersebut. Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Bagaimana caranya ketika ingin mengetahui probabilitasnya? Di sini cara penyelesaiannya itu adalah yang pertama kita mencari prior dulu. Yang awal-awal prior itu tadi sudah dijelaskan bahwa orang-orang itu menyukai film horor itu sekitar 30% orang menyukai film horor. Terus untuk data barunya, yang orang yang menyukai film horor itu menyukai 80% menyukai film horor untuk data barunya. Nah, penyelesaiannya adalah tadi jika menggunakan rumus awal yang posterior sama dengan prior dikali likelihood per evidence ya. Tadi untuk priornya itu adalah 0,30 atau yang tadi 30% dikali 0,80 per 0,30 dikali 0,80. Nah, ini cara menghitung evidence itu. Jadi antara suka suka dikali suka, di antara prior suka dikali likelihood suka ditambah prior tidak suka dikali likelihood tidak suka. Nah, prior tidak suka dikali likelihood tidak suka. Nah, ketika ini dihitung dihasilkan 0,24 per 0,38 atau sama dengan 12 per 19 yang menghasilkan 0,6316 atau 6316, atau kita bisa sebut bahwa hasil data terbaru yang menyukai film horor itu ada sekitar 63,16%. Begitu. Nah, lanjut. Kekurangan dan kelebihan dari Bayesian ini ada beberapa poin, yaitu kelebihannya itu dapat menggabungkan pengetahuan awal dan pengetahuan yang baru, terus cocok untuk data sedikit, output berupa probabilitas parameter, terus dapat diperbaharui terus menerus karena kan dari prior, uh, prior, uh, prior, prior apa dari hasil yang terbaru itu dapat dijadikan prior kembali ketika ingin mencoba uh, keyakinan baru di masa depan. Terus fleksibel untuk model kompleks juga. Untuk kelemahan prior juga bisa subjektif juga. Jadi dapat bebas gitu untuk pemilihan prior itu. Terus perhitungannya sering kompleks, terus membutuhkan komputasi yang tinggi dan sulit untuk
sulit untuk yang baru-baru atau pemula. Terus penerapan di dunia nyata itu ada beberapa juga saya masukkan medis, machine learning, dan industri. Di sini bagaimana penerapannya itu banyak sebenarnya, tapi saya hanya masukkan 3, yaitu untuk bagaimana di medis, mengetahui penyakit, machine learning menghitung probabilitas sesuatu ketika penyelesaian di dunia nyata, terus dan industri ketika ingin mengetahui produk mereka apakah disukai oleh banyak orang atau tidak. Nah, terus selanjutnya yang terakhir itu adalah kesimpulan bagaimana Bayesian ini merupakan pendekatan statistik yang memperbarui keyakinan terhadap suatu parameter yang menggabungkan informasi awal dan informasi yang baru melalui teorema Bayes yang menghasilkan posterior sebagai keyakinan yang baru yang lebih akurat. Terus di sini pendekatan Bayesian juga bermanfaat secara fleksibel, juga dapat digunakan pada data yang sedikit serta mampu memberikan estimasi probabilitas yang intuitif. Jadi dengan demikian, pemilihan prior dan kompleksitas perhitungan menjadi tantangan tersendiri secara keseluruhan. Bayesian inference menjadi metode penting yang banyak diterapkan dalam bidang medis, machine learning, industri, dan lain-lain untuk pengambilan keputusan berbasis data. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.